Kali ini kami akan membahas mengenai Pancasila sebagai sistem etika. Pada dasarnya, Pancasila dan etika merupakan dua hal yang sangat berkaitan dan tidak dapat dipisahkan. Itulah sebabnya kenapa dikatakan suatu sistem. Etika Pancasila merupakan etika dasar tentang penilaian baik dan buruk terhadap nilai-nilai Pancasila, yaitu nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan, dan nilai keadilan. Suatu tindakan dikatakan baik bukan hanya jika tidak melanggar nilai-nilai Pancasila, tetapi bagaimana cara kita untuk mengimplementasikan nilai-nilai etika Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Sini saya akan menjelaskan tentang tujuan etika kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang pertama itu untuk menciptakan kerangka penyelenggaraan kehidupan berbangsa yang berakhlak mulia dan dinikmati bersama oleh seluruh komponen bangsa. Yang kedua, menetapkan pedoman moral bagi perilaku pemerintah dan masyarakat. Dan yang ketiga, sebagai standar yang dapat digunakan untuk menerapkan prinsip-prinsip etika dan moral dalam kehidupan masyarakat di tingkat nasional, negara bagian, dan masyarakat. Dan alasan diperlukan Pancasila sebagai sistem etika yaitu untuk mengembangkan dimensi moral dan memberikan pedoman. Sekian hasil materi dari saya. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, baik. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang esensi dari sila-sila Pancasila sebagai sistem etika. Yang pertama, sila ketuhanan. Menekankan keyakinan bahwa Tuhan adalah sumber utama prinsip-prinsip moral bagi bangsa-bangsa Indonesia. Esensinya adalah nilai spiritual dan religius yang mengharuskan setiap individu dan kelompok untuk mengakui serta menghormati keyakinan agama. Yang kedua, sila kemanusiaan. Berhubungan dengan actus humanus, yaitu tindakan manusia yang memiliki implikasi dan konsekuensi moral. Mengandung esensi mengenai penghargaan terhadap harkat dan martabat manusia, yang mencakup keadilan sosial, persamaan hak, dan kebebasan dalam berpendapat. Yang ketiga, sila persatuan, mengutamakan semangat untuk hidup bersama sebagai satu bangsa. Esensinya adalah semangat kebersamaan, kesatuan, dan rasa nasionalisme yang menyatukan berbagai perbedaan etnis, budaya, dan agama di Indonesia dalam satu negara yang utuh. Yang keempat, sila kerakyatan, menekankan prinsip musyawarah untuk mencapai mufakat. Mengandung esensi demokrasi yang didasarkan pada musyawarah dan mufakat, serta penghormatan terhadap keputusan yang diambil secara bersama dan berdasarkan kebijaksanaan untuk kesejahteraan bersama. Yang kelima, sila keadilan, menekankan keseimbangan dalam pengakuan dan perlakuan antara hak dan kewajiban. Esensinya adalah terciptanya keadilan sosial yang merata, di mana warga negara Indonesia mendapatkan hak yang sama dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya tanpa diskriminasi. Baik, di sini saya akan menjelaskan pengertian urgensi Pancasila dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Pancasila sebagai sistem etika adalah pandangan bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila menjadi dasar moral dan pedoman bagi seluruh perilaku masyarakat Indonesia. Setiap tindakan, baik dalam kehidupan pribadi, sosial, maupun bernegara, seharusnya berlandaskan pada nilai-nilai luhur Pancasila. Urgensi Pancasila sebagai sistem etika, yang pertama, pedoman hidup. Pancasila memberikan arah yang jelas tentang bagaimana kita hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dan yang kedua, persatuan dan kesatuan. Nilai-nilai Pancasila mempersatukan bangsa yang beragam, mencegah perpecahan, dan menjaga keharmonisan. Yang ketiga, keadilan Pancasila, yang berarti menjamin keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia tanpa memandang latar belakang. Yang keempat, kemanusiaan. Pancasila mengajarkan kita untuk saling menghormati, menghargai, dan membantu sesama. Yang kelima, ketuhanan Pancasila. Ketuhanan Pancasila mengakui keberadaan Tuhan Yang Maha Esa dan mendorong kita untuk hidup beragama,
sesuai dengan keyakinan masing-masing. Yang keenam, relevansi. Relevansi merupakan nilai-nilai Pancasila tetap relevan di era modern menjadi benteng terhadap pengaruh negatif globalisasi. Dalam konteks kehidupan sehari-hari, Pancasila menjadi landasan bagi kita untuk bersikap toleran, menghargai perbedaan agama, suku, dan budaya, dan bertanggung jawab memenuhi hak dan kewajiban sebagai warga negara. Yang ketiga, bergotong royong. Bergotong royong saling membantu dan menyelesaikan masalah bersama. Yang keempat, menjaga lingkungan, melestarikan alam untuk generasi mendatang. Singkatnya, Pancasila adalah lebih dari sekedar simbol negara. Pancasila adalah jiwa berbangsa Indonesia yang menjadi pedoman hidup kita dalam mencapai tujuan bersama, yaitu masyarakat yang adil, makmur, dan beradab. Yang berikut adalah tantangan Pancasila sebagai sistem etika. Yang pertama, pada masa Orde Lama, contoh nyata adalah pembubaran sepihak Dewan Perwakilan Rakyat hasil pemilu tahun 1955 oleh Presiden Soekarno dan pembentukan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong yang anggotanya ditunjuk langsung oleh Presiden tanpa partisipasi rakyat. Yang kedua, Orde Baru. Tantangan pada masa Orde Baru lebih berkaitan dengan praktek korupsi dan nepotisme yang meluas. Yang ketiga, era reformasi. Contoh nyata adalah munculnya tindakan anarkisme yang mengatasnamakan kebebasan demokratis zaman sekarang. Selain itu, terdapat pula tantangan seperti dekanan moral atau pemersatu moral, korupsi yang meluas, dan pelanggaran hak asasi manusia. Baik, saya akan menjelaskan tentang implementasi Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat. Jadi, yang pertama itu sila ketuhanan yang Maha Esa, itu implementasinya adalah toleransi antar umat beragama. Yang kedua itu kemanusiaan yang adil dan beradab, harus saling menghormati karena setiap manusia mempunyai hak dan kewajiban masing-masing. Yang ketiga itu persatuan Indonesia, implementasinya dalam kehidupan itu harus selalu mementingkan persatuan dan kesatuan bangsa. Yang keempat itu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Implementasinya itu selalu ada musyawarah dalam diskusi-diskusi saat ini melakukan suatu program. Yang kelima itu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, itu implementasinya itu harus ada dalam setiap keputusan, harus ada keadilan bagi setiap orang. Baik, berdasarkan materi yang telah kami jelaskan tadi, dapat kami simpulkan bahwa Pancasila sebagai sistem etika adalah meletakkan sila-sila Pancasila sebagai sistem etika dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, dan sebagai pedoman kepada seluruh warga negara untuk memiliki arah yang jelas dalam hubungan sosial di masyarakat. Maka dari itu, kami mengajak semua kalangan masyarakat untuk selalu mengedepankan dan tetap mengimplementasikan nilai-nilai etika Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dimanapun saudara berada.